Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 13 Januari 2025, yang sayang dalam firman Tuhan, Mazmur 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Bintang dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ayat yang ke-11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan menjumpai kita semua di Mazmur 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Bintang dari Daud, jagalah aku ya Allah. Jadi kita harus minta perlindungan dari Tuhan supaya Dia menjaga kita hari lepas hari. Ya, pada waktu kita kerja, ya, pada waktu kita beribadah di perjalanan, ya, supaya kita dijaga oleh Tuhan. Ya, sebab padamu aku berlindung. Jadi tentu kita harus berlindung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, jangan berlindung kepada roh-roh jahat, iblis, ya, setan. Kita harus berlindung kepada Tuhan, yaitu juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya di muka bumi ini. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Di ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan, Engkau Tuhanku. Jadi kita harus berkata kepada Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, juru selamatku. Ya. Jadi kita harus baca firman Tuhan, ya, ngobrol, ya, berkomunikasi. Ya, saya doa supaya bulan ini selesai sudah sampai kejadian serupa. Ya. Jadi kita harus berlindung kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Ya, Bapak saudara, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya. Jadi tidak ada yang baik selain Tuhan. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, ya, tentu Tuhan Yesus itu baik, ya, kepada kita, umatnya, domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 14 hingga ayat 27. Kita adalah domba, Yesus adalah gembala kita, ya, yang menuntun kita ke jalan yang benar, ya, supaya kita terarah kepadanya. Ya, di ayat yang ketiga, orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Jadi kita itu hidup harus kudus dimanapun kita tinggal. Ya, jauhi kejahatan. Ya. Hidup kudus, baca firman Tuhan. Ya. Kasih. Ya. Jadi kalau kita punya iman besar, kalau kita tidak mempunyai kasih, itu tidak ada gunanya. Karena 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar ialah kasih. Berarti kasih itu paling utama, besar. Karena Tuhan Yesus sudah rela mati di bukit Golgota karena kasih Allah terhadap kita. Dia mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus menyadari itu. Ya, saudara-saudara yang saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus. Berikala orang mulia yang selalu menjadi kesukaan. Ya, jadi kita harus menjadi kesukaan. Suka baca firman Tuhan, ya, memberitakan firman Tuhan, ya, berdoa, ya, doa yang orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Lakukan setiap hari. Firman pujian dan iman, pengharapan, dan kasih itu, ya, supaya kita dikuatkan dengan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi kita harus memandang Tuhan, jangan pandang manusia. Ya, fokus, pandang ke depan. Ya, karena Dia adalah pemberi nafas, pemberi berkat. Ya. Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat. Sakit penyakit sembuh. Ya, karena kita anaknya. Tentu Dia pelihara kita di dalam segala hal. Ya, jangan jadi anak yang lain.
susah, hidup menderita nanti. Jadi anak Tuhan. Karena itu ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Jadi kita dapat masalah cobaan, dia ada di sebelah kita. Dia membela kita, dia membela orang yang benar. Ya, Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentu Tuhan membela kita. Ya, asal kita benar di hadapan. Ya, ya Bapak Saudara yang saya cinta dalam Yesus Kristus. Ya. Di ayat yang ke-9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Jadi hati kita bersukacita, jiwa kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Ya. Tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, jadi tubuh kita diam dengan tentram. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Yesus Kristus. Ya. Berbahagia, ada damai sejahtera, ada sukacita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti orang dunia yang diberikan kepada kita. Itu jauh bedanya. Yohanes 14 ayat 27. Jadi intinya kita harus bersyukur, jangan bersungguh-sungguh. Semakin kita bersyukur, semakin kita diberkati. Semakin kita bersungguh-sungguh, kita hidup susah menderita. Ya, karena iblis kerjanya begitu, membuat orang menderita, membuat orang sakit dan lain sebagainya. Manipulasi, ya, iri sana iri sini, ya, menghakimi sana menghakimi sini. Ya, Bapak Saudara, yang pantas menghukum kita adalah Tuhan. Kalau kita salah, makanya upah dosa adalah maut. Ya, Bapak Saudara, Roma 6 ayat 23. Ya, jadi kita hidup harus benar-benar, ya, berdialog erat dengan Tuhan, dengarlah suara Tuhan. Jangan dengar suara-suara yang lain. Tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Dengarlah suara Tuhan, baca firman Tuhan, dan lakukan. Praktek, ada kuasa, ada kemuliaan. Lihat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Jadi Tuhan masih mau pakai kita. Kalau kita hidup sampai sekarang berarti mujizat. Ya. Kalau kita sakit, berdoa. Tuhan Yesus adalah dokter dan segala sesuatu dokter. Saya sakit, saya doa sembuh. Yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak, jadi andalkan Tuhan. Tentu adalah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi kita tidak binasa. Ya, asal kita mengikuti teladan contoh dari Tuhan. Ya, kita dipakai. Saya sangat bersyukur, ya. Setiap hari saya diingatkan Tuhan, baca Alkitab, ya. Bikin konten Jimmy hamba Tuhan, lain sebagainya, kirim ayat messenger, pasang status WA, firman, ya. Supaya saling memberkati, saling mengingatkan, ya. Kita harus banyak belajar di hadapan Tuhan, yaitu baca Alkitab, ya. Kejadian 1 ayat. Di ayat yang terakhir, Mazmur 16 ayat yang 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jadi Tuhan kasih tahu kita jalan kehidupan. Ya. Lurus, ya, jalan keselamatan. Ya. Jauhi kejahatan. Ya. Kabarkan firman Tuhan. Ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu, ada nikmat senantiasa. Jadi ada sukacita, ya. Dan ada nikmat senantiasa bersama Tuhan Yesus Kristus. Ada damai, ya, ada kuasa. Ya. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Jaga itu, ya. Kalau kita berbuat jahat, tentu dia keluar. Iblis masuk, kalah kita. Akhirnya kita dihukum oleh Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen gampang untuk melakukannya susah. Praktek firman ini yang susah. Ya. Jadi kembali lagi kita kepada pembacaan, ya. Renungkanlah kitab Taurat siang dan malam, kamu berhati-hati dan kamu berhasil dan belum. Yosua 1 ayat 8. Semakin kita baca firman Tuhan,
pikiran kita terbuka, pengetahuan itu ada kuasa langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin tanggal 13 Januari 2025 di Injil Mazmur 16 ayat yang pertama hingga ayat yang 11. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.